Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto jadi saksi di sidang Rizik Syihab dalam kasus kontroversi perawatan Rizik Syihab di Rumah Sakit Umi Bogor. Bima Arya mengakui mendapat informasi keberadaan Rizik Syihab di Rumah Sakit Umi Bogor dari nomor yang tidak dikenal. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menggelar sidang lanjutan atas perkara kontroversi hasil swab tes Rizik Syihab saat dirawat di Rumah Sakit Umi Bogor November 2020 silam. Jaksa penuntut umum menghadirkan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto untuk memberikan keterangan terkait hasil tes swab Rizik tanpa koordinasi dengan Satgas COVID-19 Kota Bogor. Dalam keterangannya, Bima Arya menyatakan sudah meminta Direktur Rumah Sakit Umi Bogor, Dr. Andri Tatat, untuk melakukan pemeriksaan swab tes COVID-19 kepada Rizik dan berkoordinasi dengan dirinya selaku Kepala Satgas COVID-19 Kota Bogor. Namun Rizik diketahui telah melakukan swab tes mandiri tanpa sepengetahuannya dan menolak memberitahukan hasilnya kepada publik. Informasi dari WhatsApp, dari nomor yang tidak saya kenal, bahwa ada keberadaan Habib Rizik Syihab di Kota Bogor, tepatnya yaitu di Rumah Sakit Umi. Ya. Terus kemudian berdasarkan jawaban dari Pak Dirut, saya menyampaikan bahwa ini perlu atensi khusus. Saya minta Pak Dirut itu maksudnya siapa? Pak Dr. Andi Tatat. Dr. Andi Tatat ya. Dr. Andi Tatat. Dr. Andi Tatat. Dr. Ya. Andi Tatat ya. Dan saya minta atensi khusus ya, terkait dengan pencegahan persoalan prokes di rumah sakit, karena kami mengkhawatirkan bahwa akan terjadi kerumunan di sana. Suasana persidangan sempat memanas saat Rizik menanyakan Bima Arya dengan nada tinggi perihal pernyataannya yang menyebut Rizik telah berbohong mengenai kondisi kesehatannya. Bima Arya mengatakan Rizik telah berbohong saat mengunggah video keterangan bahwa dirinya dalam kondisi sehat. Sementara hasil rapid test antigen di Rumah Sakit Umi dinyatakan reaktif dan terdapat gejala indikasi COVID-19. Dari Jakarta, Nadia Valeri, Jemi Jasin, dan Dimas Winardi, iNews melaporkan. Kita ke informasi kabar reshuffle kabinet. Pemirsa, Presiden Joko Widodo berencana merombak kabinet dalam waktu dekat. Selain ada kementerian baru, Presiden juga akan menggabung beberapa kementerian. Pemerintah akan merombak kabinet pekan ini. Presiden akan menunjuk orang yang tepat untuk memimpin kementerian baru setelah DPR menyepakati penggabungan Kemendikbud dan Kemenristek serta lahirnya Kementerian Investasi. Pemberitahuan dari Bapak Presiden kepada DPR tentang rencana penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan pembentukan Kementerian Investasi. Biasanya Bapak Presiden tidak akan lambat dalam mengambil keputusan dan insya Allah beliau juga tidak memiliki ketergantungan dengan siapapun untuk mengambil satu keputusan yang tepat. Dan tinggal kita tunggu waktunya dalam pekan-pekan ini. Sementara itu, pengamat politik Henry Satrio memprediksi reshuffle yang akan dilakukan Presiden akan menyeluruh. Artinya tidak hanya pada penggabungan kementerian dan adanya kementerian baru, namun ada sejumlah menteri yang akan direshuffle. Reshuffle ini akan menyeluruh menurut saya dan akan mengevaluasi lebih banyak kementerian-kementerian, terutama kementerian-kementerian yang paling sering melakukan kontroversi, termasuk juga kementerian-kementerian yang baru saja dilantik pada 4 bulan atau 3 bulan setengah lalu gitu ya. Jadi Kementerian Agama, kemudian Kementerian Perdagangan, Kementerian Sosial, sangat besar kemungkinannya dievaluasi secara menyeluruh walaupun belum tentu akan dilakukan reshuffle. Sebelumnya di era Jokowi Amin, Presiden telah mereshuffle 5 menteri. Menteri Sosial Juliari Batubara digantikan Tri Risma Harini, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto digantikan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perdagangan Agus Parmanto digantikan Muhammad Lutfi, Menparekraf Wisnu Tama digantikan Sandiaga Uno, dan Menteri Agama Fahru Razi digantikan Yakut Khalil Qomas. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, 1 dari 5 sindikat pengganjal mesin ATM dibekuk polisi usai beraksi salah satu ATM di Kabupaten Tangerang, Banten. Komplotan ini berhasil menguras uang puluhan juta dari ATM korban. SL, pelaku kejahatan dengan modus ganjal ATM ini hanya bisa pasrah saat dibekuk polisi di Jalan Raya Balaraja, Kabupaten Tangerang. Modus SL yakni menempel stiker call center palsu dan mengganjal mulut mesin ATM. Di saat kartu ATM korban tersangkut, satu orang pelaku berpura-pura membantu dan mengarahkan korban menghubungi nomor call center palsu. Korban yang panik akhirnya menghubungi call center palsu dan memberikan data serta PIN ATM. Akibatnya, korban yang kehilangan uang 30 juta rupiah. Minimal yang bekerja itu 4 orang minimal. Satu memang orang yang bertugas sebagai mengganjal ATM, dan kemudian ada yang menempelkan stiker call center itu, ya kan. Kemudian ada yang melakukan mengendarai sepeda motor, ada yang melakukan observasi atau pengawasan, dan ada satu yang bergerak sebagai orang yang pelayanan, seperti selayaknya call center yang resmi. Kini unit Reskrim Polsek Balaraja tengah memburu 4 orang komplotan pengganjal ATM lainnya. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, mengenai informasi penggerudukan kantor Kementerian Hukum dan HAM, tadi ini kami menyebutkan bahwa Nur Alam merupakan mantan Gubernur Sulawesi Utara, namun seharusnya Nur Alam merupakan mantan Gubernur Sulawesi Tenggara. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Saat ini seorang calon penumpang pesawat diamankan petugas AFSEC Bandara Kuala Namu Internasional karena kedapatan menyelundupkan sabu seberat 1,09 kg. Barang haram tersebut disembunyikan di kotak susu. Inilah video amatir detik-detik petugas AFSEC Bandara Kuala Namu International Airport, Deli Serdang, Sumatera Utara mengamankan seorang calon penumpang karena kedapatan menyelundupkan narkoba jenis sabu. Terkuaknya kasus penyelundupan barang terlarang berkat adanya kecurigaan petugas saat calon penumpang melewati pemeriksaan X-ray. Petugas kemudian memeriksa secara jeli barang bawaan penumpang dan menemukan 1,09 kg sabu yang disimpan di kotak susu. Di hadapan petugas, pelaku tak berkutik dan mengakui kalau sabu itu akan dibawa ke Makassar dengan imbalan sejumlah uang. Ya, jadi memang kami lakukan pengetatan pemeriksaan di area-area yang mungkin dilakukan penyusupan seperti itu dengan cara dan metode kami yang kami lakukan. Ya, alhamdulillah tim kami bisa mendapatkan beberapa orang-orang yang berusaha melakukan penyelundupan. Pelaku dan barang buktinya diserahkan ke petugas kepolisian dan dibawa ke Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Seorang pria di Kota Medan, Sumatera Utara ditangkap polisi karena menganiaya dan mengancam anak kandungnya dengan senjata tajam. Sebelum ditangkap, video penganiayaan ayah terhadap anak tersebut sempat viral di media sosial. Inilah video aksi RT ketika menganiaya dan mengancam salah seorang anak kandungnya dengan parang. Pelaku tidak terima ketika dinasehati anaknya saat menanyakan keberadaan istrinya yang pergi dari rumah setelah cekcok. Polisi yang mendapat laporan langsung mengejar pelaku dan menangkapnya saat bersembunyi di salah satu rumah temannya. Selain senjata tajam, sebuah alu juga disita polisi karena sempat digunakan untuk mengancam anak kandungnya. Pelaku sebelumnya pernah dipenjara di tahun 2019 atas kasus penganiayaan. Anaknya kemudian mulai menasihati bapaknya, "Bapak kalau seperti itu ya wajarlah kalau mama pergi." Di situ tersangka mulai naik pitam sehingga mengancam kedua anaknya. Pertama menggunakan alu,
peralatan memasak, kemudian karena anaknya juga tidak takut, akhirnya berganti dengan Pelaku dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Ribuan kartu tanda penduduk milik warga yang terjaring razia menumpuk di kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Jawa Timur. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut.